Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan terkait hasil dari proyek UAS mata kuliah Statistik Spasial. Anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Isni Zaki Safira, kemudian ada Eka Putri Yuliantari, dan Irma Dianis Fatimatus, dengan judul paper Implementasi Model Regresi Spasial dalam menganalisis faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur. Regresi spasial merupakan hasil pengembangan dari metode regresi linier, di mana lokasi atau aspek spasial dari data yang digunakan akan diperhatikan. Fenomena yang mencakup data spasial diantaranya adalah penyebaran indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia dari tiap kabupaten atau kota adalah indikator untuk mengukur keberhasilan upaya pembangunan kualitas hidup manusia yang telah dicapai pada suatu kabupaten atau kota dalam tahun tertentu. Indeks pembangunan manusia dari tiap kabupaten atau kota ditentukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, diantaranya angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, pengeluaran per kapita, dan tingkat pengangguran terbuka. Pemodelan pengaruh faktor-faktor ini dapat ditentukan dengan menggunakan regresi linier berganda dan regresi spasial. Berdasarkan hasil pengolahan data, terdapat ketergantungan spasial pada variabel indeks pembangunan manusia dari tiap kabupaten di Jawa Timur, sehingga perlu digunakan metode regresi linier berganda, spasial autoregresif, dan spasial error model dalam penelitian ini. Variabel yang berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Timur melalui metode regresi linier berganda, SAR dan SEM adalah angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan pengeluaran per kapita. Model SEM menghasilkan nilai sebesar 99,9903% dan AIC sebesar 0,219516, dengan lebih baik daripada model regresi linier berganda yang menghasilkan nilai sebesar 99,9838% dan AIC sebesar 13,2692, dan pada model SAR menghasilkan nilai sebesar 99,9846% dan AIC sebesar 14,9481. Nah, di sini ditampilkan deskripsi dari data yang digunakan pada penelitian ini. Dengan variabel Y, yaitu indeks pembangunan manusia, dengan X1, angka harapan hidup, X2, rata-rata lama sekolah, X3, harapan lama sekolah, X4, pengeluaran per kapita, dan X5-nya tingkat pengangguran terbuka. Di sini ditampilkan nilai mean dari masing-masing variabel, standar deviasi, minimum, dan maksimum. Di sini ditampilkan juga peta penyebaran indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur. Nah, perbedaan warna pada peta tersebut menunjukkan nilai dari indeks pembangunan manusia yang dibagi dalam kelas-kelas. Warna hijau tua menunjukkan kelas dari nilai IPM. Daerah yang berdekatan cenderung mempunyai IPM yang relatif sama, sehingga tampak terjadi pengelompokan wilayah berdasarkan nilainya. Nah, kemudian untuk pemodelan yang pertama dilakukan dengan menggunakan ordinary least square atau OLS. Di sini ditampilkan tabel dari hasil uji parameter OLS secara parsial, dengan kesimpulan bahwa semua variabel X berpengaruh signifikan terhadap Y, kecuali variabel tingkat pengangguran terbuka. Dengan didapatkan model OLS yang terbentuk adalah sebagai berikut. Selanjutnya, untuk pengujian asumsi regresi linier berganda dilakukan uji Darwin-Watson. Diperoleh nilai D sama dengan 1,72163 dengan kesimpulan tidak terjadi autokorelasi.
Kemudian dilakukan uji multikolinearitas untuk variabel yang nilai VIF-nya tidak lebih dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Sedangkan untuk variabel yang VIF-nya lebih dari 10, terjadi multikolinearitas. Kemudian, untuk indeks Moran yang diperoleh adalah sebesar 3,6106 dengan nilai p-value 0,0091, di mana kurang dari alfa 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat autokorelasi spasial pada indeks pembangunan manusia. Kemudian dalam uji dependensi spasial, untuk Lagrange multiple lag, diperoleh nilai p-value yang lebih besar dari alfa, yang berarti tidak terdapat dependensi lag spasial. Untuk Lagrange multiple error, nilai p-value-nya kurang dari 0,05, yang berarti terdapat dependensi spatial error, sehingga perlu dilakukan pemodelan dengan metode spatial error atau SEM. Kemudian untuk spasial autoregressive SAR, hasil uji parameternya yaitu semua variabelnya signifikan dan diperoleh model regresi spasial SAR seperti pada gambar. Kemudian untuk spatial error model, sama semua variabelnya juga signifikan, dan berikut adalah model regresi untuk model SEM. Lalu berikutnya ada pengujian model. Berikut hasil uji normalitas dan heteroskedasitas residual ditampilkan pada tabel 7. Berdasarkan hasil uji asumsi kenormalan dan kehomogenan residual, terdapat bahwa p-value dari hasil uji Kolmogorov-Smirnov di alfa 0,5, maka keputusannya yaitu H0 diterima, yang berarti artinya residual berdistribusi normal. Jadi untuk uji juga dapat tulisan dari apa 0,5 keputusannya 0 diterima, yang artinya varian dari residu bersifat homogen, sehingga tidak bahwa si model yang terpenuhi. Lalu ada perbandingan model regresi linear berganda, model SAR, dan SEM. Berikut ditampilkan pada tabel 8, yaitu hasil perbandingan nilai R pangkat 2 dan nilai AIC modelnya. Nilai R-square yang dihasilkan oleh model SEM lebih besar daripada model regresi linear berganda dan model SAR. Sedangkan untuk nilai AIC yang dihasilkan pada model SEM itu lebih kecil dibandingkan model regresi linear berganda dan model SAR. Nah, selain itu berdasarkan karakteristik dari data yang digunakan, di mana unit pengamatannya merupakan wilayah atau lokasi, sehingga di sini dapat dikatakan bahwa model SEM lebih baik digunakan untuk membentuk pemodelan pengaruh variabel, yaitu angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan harapan lama sekolah, dan pendapatan per kapita dan TPT terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur. Dan berikutnya yaitu kesimpulan dari penelitian ini, yaitu berdasarkan hasil pembahasan dan analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama, spatial error model atau SEM terpilih sebagai model regresi spasial yang terbaik dibandingkan spasial autoregresif atau kita bisa disebut SAR, dan regresi linear berganda. Berdasarkan output pada aplikasi Geoda dapat menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur. Berikut yaitu model SEM yang terbentuk. Lalu yang kedua yaitu kesimpulannya berdasarkan model terbaik yang didapat yaitu spatial error model atau SEM, maka faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di Provinsi Jawa Timur, yaitu angka harapan hidup atau X1, kemudian rata-rata lama sekolah atau X2, dan kemudian harapan lama sekolah X3
Dan yang terakhir pengeluaran per kapita atau X4. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.